tahu nggak isinya itu apa? Saya bilang gitu, kopinya. Ya nggak tahu sih, paling mana Ethiopia disebut lah segala yang Ethiopia. Hey, saya bilang dari 12 blendnya itu 7 dari Indonesia, saya bilang. Ya, itu memang salah satu waktu itu di Badan Ekonomi Kreatif bahwa kita ingin membuat apa namanya, komoditas-komoditas kita ini nggak Ya, hanya sekedar komoditas gitu kan. Dengan adanya proteksi indikasi geografis itu, maka ada value gitu kan sebenarnya betul. terhadap Iya, komoditas-komoditas kita, sehingga kita juga appreciate gitu, kita tahu ceritanya. Nah, kalau bicara potensi dibandingkan dengan yang sudah terdaftar di dalam indikasi geografis itu, berapa persen sebenarnya yang sudah dari potensi yang kita punya banyak sekali iya, komoditas itu? Ini yes. kan berarti kan PR kita. PR kita. Ya. Saya mungkin bisa ini aja bercerita target dari pemerintah ya, dari DJKI. Kita sekarang baru ada 125. 125 Sementara IG. Sementara pemerintah maunya 10 tahun dari sekarang, ini ngomongnya tahun lalu sih, berarti 2033 ya. 2032, sorry. Maaf, 2032 maunya Indonesia harus ada 1000. Dan itu memang mungkin. Sangat mungkin. Nah, satu lagi dan saya harus sangat-sangat menekankan. Ya. Indikasi geografis bukanlah sebuah grup para petani eksklusif yang merasa diri kita lebih superior dari produk lain. Bukan itu. Oke. Tolong dicamkan dengan baik, karena itu banyak orang yang datang ke saya, yang tadi saya bilang saya memecah belah lah segala macam itu. Bukan itu. Pertanyaannya, kita misalnya kan ada lada, kita di Indonesia lada Muntok Bangka Belitung, kemudian ada lada dari Luwu Timur Sulawesi Selatan, 2 itu. Pertanyaannya, emang lada-lada lain gak ada yang lebih bagus? Ada, banyak yang setara kualitas. Oke, saya nggak akan mungkin bilang lebih bagus, tapi again, Uniqueness masing-masing. yes, satu karakteristik dan reputasi uniknya masing-masing. Apakah ada? Banyak sekali. Tapi memang mereka belum mendaftarkan. Jadi memang saya juga di sini, saya tidak hanya terus melulu hanya membantu para petani indikasi geografis, karena yang saya lakukan sekarang ini adalah sebenarnya adalah dalam tanda kutip jeritan dari para petani untuk minta dibantu. Jadi ya ini yang saya lakukan saat ini. Tetapi saya juga tetap membantu para petani lain yang belum terdaftar sebagai indikasi geografis juga. Itu menurut saya juga tugas kita. Jadi ini bukan satu grup eksklusif yang ngerasa kita paling keren sendiri, yang lainnya nggak keren. Nggak, kita bukan begitu. Ini bukan kompetisi between us gitu ya. Bukan Kompetisi di antara kita. Betul. Justru yang harus dibangun adalah kolaborasi. Bagaimana kemudian dari yang 125 ini pengalamannya dalam memperoleh sertifikasi ini bisa di-share, bisa dikolaborasikan. Jadi agregator lah istilahnya mungkin. Jadi agregator buat yang lain-lainnya. Jadi lokomotifnya buat yang lain-lainnya. Betul. Iya. Justru kalau mau kompetisinya keluar. Betul. Outward looking tadi ya. Iya. Indonesia Spice of the World tadi salah satunya. Pak, jujur aja kita kalah sama Thailand, Pak. Ya, betul. Saya sangat paham. Thailand itu pemerintah sudah meminta supermarket itu harus menyiapkan satu rak khusus. Sekarang kalau saya jujur aja, ini saya bercerita nih, berkuar-kuar, berbusa-busa, bercerita gini, kayak kemarin saya ada di satu universitas yang anak-anak perhotelan gitu ya. Pertanyaannya kan pastinya selanjutnya adalah bisa beli di mana? Nah, ya di saya ada sih kalau mau. Saya ya bisanya cuman begitu. Jadi saya stok di rumah. Kalau ada orang mau tahu, kalau enggak percuma dong, Cak. Kita hanya ngomong terus nggak ada. Itu supply chain-nya memang masih. Nah, itu kata kuncinya, Chef. Kata kuncinya bagaimana menghadirkan supply chain dalam banyak hal. Kalau kita bicara ekonomi kreatif ini, indikasi geografis, status geopark, status UNESCO heritage, itu misalkan, ya kan, termasuk batik, termasuk tenun gitu. Pertanyaannya adalah kemudian kalau sudah dapat sertifikasinya, so what? Atau what next? Ya kan, yang tujuan akhirnya kan itu bagaimana membuat konsumen bisa
mengakses, menikmatinya juga, menikmati, membelinya, produk tersebut. mengkonsumsinya dengan mudah. Nah ini kan PR berikutnya. Kita bicara tadi betul sekali logistik. Secara logistik betul supply sekali, chain-nya seperti apa? Kalau batik kita sudah dikenal orang, pertanyaannya bagaimana batik itu bisa dibeli atau dinikmati oleh kayak kita sekarang beli salah satu merek ready to wear itu ya. Betul. Kan seperti itu gitu kan. Bagaimana setelah ini semua indikasi geografis kita dari 125 ke 1000 itu misalkan, dan bagaimana dunia bisa menikmatinya. Ya. Itu PR yang memang saya sepakat, Chef, ini bukan pekerjaan satu kementerian saja. Betul, baru banyak bergandengan ini. Bergandengan lintas KL, bahkan juga lintas kelembagaan, bukan hanya government, tetapi juga support sistemnya, industrinya, logistiknya. Bagaimana mengirimkan produk-produk ini dari North Sulawesi, dari East Lowok gitu kan, supaya bisa terdistribusi dengan baik ya. Itu PR. Sekarang sih akhirnya memang mereka banyaknya itu diambil oleh para tengkulak, tetapi ini lost in identity, meaning kayak lada banyak di-pull di Vietnam, biji pala dari biji pala Faktomandin Papua banyak ke Papua, banyak ke Surabaya. Dari Surabaya again ke hub-hub di mana nama Tomandin Fakfatnya hilang. Dan sebenarnya kan lada kita kalah dengan Kamboja. Kamboja ada yang namanya lada putih Kampot. Itu di Perancis sudah disebut ke restoran, orang chef itu dengan bangga nulis daging di grill dengan ditaburi dengan lada putih Kampot Kamboja. Nah itu yang kita sama sekali. Tapi kita sudah ada 2 produk indikasi geografis Indonesia yang sudah terdaftar di indikasi geografis Uni Eropa, yaitu adalah kopi Aceh Gayo dan garam Amet Bali. Itu 2 sudah terdaftar situ. Jadi nama tersebut sudah terproteksi, tidak bisa dan yang memang yang kita mau sekarang ini selain label, ya kita harus mengangkat supaya namanya juga naik ke bawah juga disebut, bukan hanya sebagai lada putih tok gitu loh. Sama ketika seperti tadi Chef contohkan ketika bicara kopi salah satu brand tadi itu, kan sebenarnya di dalamnya ada banyak kopi kita dari kita, tapi begitu di blend hilang ya udah hilang gitu. Haknya mereka. Ya kalau petani kan pada intinya bodo amat ya, yang penting dapat duit gitu kan. Tapi kan kita maunya ya berbareng juga, dapat duit juga, pengakuannya juga, kan itu idealnya kan. Hal tersebut. Sekarang gini deh, biji pala sampai sekarang biji pala dunia 70% itu masih dari Indonesia. Mau itu tumbuh di mana, kayak di subkontinen India, kayak di Madagaskar, Zanzibar dan manapun, biji pala pada intinya masih ada, itu adalah rempah indigenous dari Pulau Banda dulu. Kalau nggak diambil sama Portugis dan Spanyol bibit-bibitnya, ya cuman ada di situ, nggak ada di tempat lain lagi. Tapi, makanya mereka jauh-jauh datang kemari. Kan? Zaman dulu kan. Betul banget. Dan saya juga ada satu narasi gitu ya yang selalu saya sampaikan ketika bicara tentang isu ini. Ketika bicara salmon misalkan, kita selalu minta kan salmon Norway. Kalau ada itu kemudian dikasih harga yang berbeda, kita accept. Kita mau terima. Bahwa itu gitu kan. Betul. Tapi ketika bicara tuna misalkan, konon katanya tuna terbaik itu dari perairan Indonesia. Perairan dalam kita. Tapi kita kan nggak pernah minta tolong dong yang tuna Indonesia gitu ya. Iya benar. Ya udah tuna aja. Apalagi kalau kita ke restoran Jepang kan, Maguro gitu kan. Kalau kita misalnya dibilang, oh ya ini barusan datang terbang dari sampai dengan Japan Airlines. Terus kita merasa oke, fine, kita bayarnya 200.000 sepotong gitu kan. Nggak tahu ya itu sebenarnya dari perairan kita Indonesia Timur terutama. Jadi kebetulan saya kan dari timur ya Pak ya. Saya kan keluarga bapak saya dari Ambon ya kebetulan. Jadi di situ di perairan di Teluk Ambon situ, ini sedikit cerita lain ya. Banyak kapal-kapal Jepang resmi ya, bukan kapal-kapal yang ini ya, yang memang mereka tangkap
yellowfin tuna, bluefin tuna di situ, dan banyak mereka kan dibantu oleh nelayan-nelayan lokal. Nah, karena orang Jepang makan sashimi, diajarilah ini para nelayan-nelayan lokal. Jadi di situ Pak ada desa namanya Desa Galala di Pulau Ambon tersebut, ada yang namanya sashimi Galala. Jadi itu apa? Itu adalah maguro sebenarnya yang diajarin sama Jepang. Makannya bukan pakai saus soya, tapi pakai apa? Colo-colo. Jadi colo-colo. ikan mentah, ikan si sashimi maguro itu di dipnya dicocol di sambal colo-colo. Akhirnya di situ berkembanglah terjadi satu evolusi kuliner, yaitu menyantap sashimi Galala namanya. Itu lucu banget sih saya. Colo-colo. Pakai colo-colo tapi. Oke, menarik banget nih. Nah, Chef, ini mungkin pertanyaan saya berikutnya ini lebih ke ini. Kan chef ya. Sementara saya lihat chef Bara lebih fokus ke sini. So, what kind of chef? Ya, kan nggak bicara tentang satu menu. Dari dulu saya sebenarnya kurang srek ya istilahnya kalau ada yang manggil chef gitu kan. Saya kayak enggak, saya bukan chef. Chef itu adalah sebuah pangkat di dapur sebenarnya. Saya dulu memang pernah punya restoran, tapi saya tahu passion saya bukan bekerja di belakang dapur. Itu bukan saya. Tapi ya masa saya setiap kali harus menerangkan, jadi akhirnya saya ya udahlah tutup mata, tutup telinga istilahnya. Mau panggil saya chef, oke lah. Tetapi kemudian seorang teman, Bu Helianti Hilman dari Jafara, beliaulah yang akhirnya, no, you are a food developer chef. Karena I develop food, tapi saya tidak masak di restoran, saya tidak masak di dapur yang dengan pressure yang luar biasa itu bukan sesuatu yang saya suka ternyata. Pressure itu bukan yang saya suka. Akhirnya jadilah saya seorang food and flavor developer chef, di mana saya bantu juga banyak UMKM untuk bagaimana mengembangkan rasa, bagaimana mengerti lidah manusia, bagaimana proporsi dari rasa manis, asam, asin, pahit itu di lidah itu kan ada porsinya masing-masing, dan bagaimana untuk menciptakannya itu supaya imbang. Jadi itu yang saya lakukan sekarang. Bahwa ada embel-embel chef, iya udah deh gitulah, nggak apa-apa. Jadi saya juga baru tahu ternyata chef itu dari beberapa chef yang hadir di sini. Chef itu nggak ada sekolahnya, nggak ada sekolah chef gitu kan. Ada sekolah perhotelan, di dalamnya ada masak gitu ya. Gitu. Jadi ya chef itu mungkin kayak kiai juga nggak ada sekolahnya gitu. Iya. itu atribusi yang diberikan oleh penghargaan lah gitu ya. Seperti itulah kurang lebih lah. Tapi sempat kuliah di Italia. Saya bukan di Italia, di Prancis dulu. Oh di Prancis. Saya kuliah di Prancis. Desain. Kuliah art and design. Art and design. Dari di situ dulu. Sebenarnya saya itu dulu sudah disiapkan untuk menjadi seorang diplomat. Bapak saya memang pegawai negeri dulu, ya. Kebetulan banyak ditugaskan di luar, tapi bukan dari kalau dulu Deplu ya namanya kan, zaman dulu, bukan dari sekarang Kemenlu lah. Tapi beliau dari Departemen Penerangan dulu, jadi banyak ditempatkan di banyak negara. Jadi akhirnya saya keeret-eret lah istilahnya, ikut. Ya saya bersyukur juga ya, saya melihat dunia benar-benar bukan hanya sebagai turis, tapi benar-benar tinggal 3 tahun, 4 tahun di satu negara, mengerti budaya, mengerti makanannya. Di situ mungkin juga saya terbuka mata saya tentang kuliner dari situ juga. Tapi itu sebenarnya bukan pekerjaan yang saya incer, sudah disiapkan. Saya katanya udah dapet jatah ya di Kemenlu, di Pejambon, siap gitu kan. Udah ngambil waktu itu, Bapak waktu ditempatkan di Austria dulu, saya ambil adalah hubungan internasional, politik dan diplomasi. Tetapi kok ya saya pengennya saya seniman ini gitu loh. Jadi ya udahlah, saya boleh nggak kuliah di Perancis? Boleh, ya udah, oke kuliah. Tapi saya masak itu memang sudah dari kecil. Jadi saya ingat saya dulu yang memperkenalkan teman-teman saya waktu kuliah di Perancis, yang kebetulan ada orang Amerika, Swedia, orang Jepang yang suka main ke apartemen saya karena saya doyan masak. Saya kenalin mereka ke kecap, saya kenalin mereka ke opor waktu itu, dan itu akhirnya dari hobi menjadi suatu kegairahan, jadi suatu passion yang akhirnya di satu titik dalam hidup saya, ini yang saya mau jadikan jadi penopang hidup saya. Tapi penopang hidup saya karena saya benar-benar mencintai dunia ini, dunia memasak ya, bukan menjadi chef di dapur ya, dunia masak ini adalah yang sangat saya cintai. Akhirnya saya putuskan
ini yang saya mau deh, saya lakukan. Dan enak, dan saya pikir-pikir kalau misalnya dulu jadi diplomat mungkin saya udah jadi duta besar kali ya di umur saya sekarang ini. Duta besar kan paling satu negara, terus sekali lagi itu kan pensiun ya. Kalau ini kan saya bisa lakukan terus sampai kapanpun saya mau. Jadi saya rasa saya ngambil keputusan yang benar untuk melakukan hal itu. Agak ekstrim sih. Ya, saya sekarang jadi diplomat kuliner deh istilahnya. Taste ambassador. Iya, jadi itu. Saya sama Backcraft sempat beberapa kali kan. Waktu itu di Brussels saya harus sama di Frankfurt Book Fair yang 2016 saya juga soto. bawa soto ya dengan Backcraft juga saya waktu itu. Iya, kita bawa waktu itu soto ya. Unity in Diverse Soto. Iya, Unity in Diverse Soto. Iya betul banget. Oke. Ini saya lihat ada buku apa ini, Chef? Karya saya Chef Bara menulis resep. Karena Bapak adalah Departemen Penerangan, Bapak wartawan dulu, penulis. Dan itu ternyata menurun. Kami adalah penulis. Ini adalah buku yang waktu itu saya launchingnya di Frankfurt Book Fair. Dan kebetulan sama penerbit saya Gramedia dimasukkan di World Gourmand Cookbook Award. Dan saya dapat nominasi, nggak menang sih saya, tapi saya dapat nominasi untuk buku yang ini. Kalau ini proyek saya yang sedang berjalan, yaitu adalah Sambal Nation, bahasa Indonesia adalah Republik Sambal. Ya, ini adalah buku tentang sambal. Ini menarik teman rasa, The Colorful Stories of Indonesian Cooking, dan kita sempat bahas juga di salah satu episode tentang Binde Biluhuta. Binte Biluhuta. Binde ya, ada yang bilang Binde. Binde Biluhuta. Ini satu kekayaan rasa Nusantara kita. Dan ini yang saya sangat tertarik. Sambal Nation. Ternyata sambal ini itu ini dibikin bahasa Inggris karena itu harus dipresentasikan di London Book Fair 2019. Jadi ini belum terbit, jujur. Ini masih manuskripnya, masih dummy-nya aja. Dan sekarang penerbit mintanya saya keluar dengan versi bahasa Indonesia dulu, yaitu adalah Republik Sambal. Nah, saya sangat sepakat, Chef. Selain soto, tadi kita bahas Unity in Diverse Soto, sebenarnya kita juga sambal kita itu sangat diverse. Sangat. Setiap daerah punya sambalnya masing-masing, dan kalau saya lihat antara Indonesia Barat sampai ke timur itu sambalnya beda gitu. Betul. Dari barat ke timur makin kasar ininya, gilingannya. Iya, lebih dicacah atau diulek. Iya, bukan diulek. Dilembutin. Ya. Menarik ini. Sambal juga kecap sebenarnya. Juga kecap. Tiap daerah itu kecapnya beda-beda. Sangat unik sekali dengan beda-beda. rasa beda-beda. Iya. Kalau dipakai sate, misalkan sate Tegal, kalau nggak pakai kecap Tegal, rasanya bukan kayak sate Tegal. Atau sate Marangi juga harus pakai kecap yang memang dari daerah Purwakarta. Nah, kalau kayak gitu itu sebenarnya bisa diinikan potensi untuk indikasi geografisnya aja. Bisa sangat sekali. Nah, skema indikasi geografis di Indonesia memang belum spesifik di Eropa. Eropa itu ada 3. Jadi mereka ada yang namanya PGO, Protected Geographical Origin. Kemudian mereka ada yang Geographical Indications. Kemudian ada yang namanya TSG, Territorial Satisfactory Guaranteed. Nah, bedanya apa? Kalau yang pertama, yang PGO, itu mulai benar-benar dari bahannya, peralatannya, itu semua harus diciptakan, dibuat, diproduksi di mana tempat itu memproduksi barang tersebut. Jadi kalau misalnya kita ngomong contohnya saya ngambil Prancis lagi deh, si champagne itu, minuman champagne itu. Ininya barrelnya si tongtongnya itu harus kayu yang dari di champagne-nya sendiri. Harus dibikin sama orang-orang yang tinggal di situ. Jadi itu sangat ketatnya luar biasa. Nah, kalau geographical indications ini misalnya boleh alat penggilingnya misalnya itu ambilnya dari daerah lain.
nggak harus tidak harus dari situ nggak harus sendiri. diulek di blender, boleh blendernya dari Betul. kira-kira gitu ya. Kalau TSG, Territorial Satisfactory Guaranteed, itu adalah misalnya contoh yang saya bisa lihat nih untuk Indonesia tuh bisa TSG, misalnya rendang. Rendang dibuatnya di Surabaya, menggunakan bahan-bahan dan rempah-rempah yang memang spesifik untuk buat rendang, dengan tata cara yang memang sangat tradisional membuat rendang. Pakai santan, kemudian dikaramelisasi sampai dia menghitam, itu bisa masuk sebagai TSG. Tidak dibuat di Sumatera Barat, di luar, tetapi mengikuti tata cara yang memang berlaku. Nah, tapi kita skemanya belum sampai situ. Kita skemanya masih ada cuman di indikasi geografis sendiri. Kayak misalnya contoh deh, kayak batik kan tadi ya. Batik kan kadang-kadang kita tidak ambil kainnya, misalnya kita masih import dari Mesir, kita masih import mungkin dari China atau mana. Tetapi di batiknya dilakukannya di Pekalongan. Nah, itu bisa masuk sebagai indikasi geografis, tapi tidak bisa sebagai PGO, Protected Geographical Origin. Ya. Oke, menarik sekali, dan ternyata memang teman rasa bicara tentang hak kekayaan intelektual, lebih khusus lagi hak kekayaan intelektual komunal. Tadi Chef Bara udah sampaikan banyak sekali variannya. Variannya banyak sekali, dan sambal bisa masuk, kecap bisa masuk sebenarnya. Kita punya banyak kekayaan seperti itu ya. Di indikasi geografis saja kita masih punya PR dari 125 ke 1000 ya. Terus nanti bicara lagi soal bagaimana kemudian distribusinya ya, rantai pasoknya, supaya dunia bisa menikmatinya gitu. Ya kita juga deh, mungkin belum dunia aja, orang Jakarta aja deh. Iya, benar-benar. Kecuali kopi mungkin ya. Kalau kopi mungkin udah lebih ininya ekosistemnya tuh sudah lebih lancar, sudah terbangun sekali ya. Tapi kan yang lain-lain, ini saya sih jujur ya, lada muntok ini saya tuh ke teman-teman yang masih milenial, Gen Z dan sebagainya. Mereka hanya apa sih, lada kan lada ya, just lada pedas. Sekalinya saya cobain lada muntok, sekarang tiap kali dikit-dikit nelpon, Bar, ada nggak muntoknya? Udah habis ini gue gitu kan. Ketagihan karena memang aromanya beda banget. Iya, betul. Betul banget. Luar biasa, Chef Bara, terima kasih. Sama-sama. Nah, di sesi yang akhir ini saya ingin Chef Bara bisa memberikan tips atau pesan kepada teman rasa yang menyaksikan ini agar tetap bagaimana kita tetap menjaga dan melestarikan rempah Indonesia. Mungkin juga bukan hanya rempah, tetapi banyak keanekaragaman hayati di Indonesia yang memang harus terus perlu kita bukan hanya sekedar proteksi ya Chef, tapi kita sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat kita, rakyat kita. Silakan Chef di. Ya, jadi untuk teman rasa, saya ingin meminta bantuannya juga deh, istilahnya bantuannya juga untuk bercerita. Karena kalau saya sendiri, saya tidak akan bisa mampu. Memang sekarang yang saya lakukan adalah sosialisasi dan edukasi terhadap produk-produk indikasi geografis Indonesia dan rempah-rempah lainnya. Tetapi betapa indahnya kalau kita semuanya bisa melakukan itu. Kalau kita ada teman, apalagi dari luar negeri, kita bisa bercerita. Apalagi sekarang ya yang sudah mendengarkan ini, kita tahu ini harus jadi kebanggaan kita. Ini adalah sesuatu yang menjadi warisan kita, seperti tadi garam Amet yang sudah dibudidayakan sejak abad 15 dari zaman Karangasem. Alangkah sayangnya kalau hal itu sampai hilang. Berarti itu kita harus jaga. Dan siapa yang jaga? Kita ini semuanya sebagai konsumen yang harus menjaga ini semuanya, agar para petani kita juga bisa maju dan kita bisa maju keluar ke dunia. Sebagai program Spice of the World ini, kita punya rempah-rempah. Hey, ini hampir semua rata-rata datangnya dari negara kita ini semuanya loh. Jadi itulah yang harus kita dengungkan, yang harus kita istilahnya trompetkan kepada dunia sekeras mungkin.
Jadi saya minta bantuannya. Mau misalnya masih menikmati segala macam rempah Korea ya, apalagi sekarang kan yang namanya Korea ya, Cak Tom ya, semua orang lagi tergila, it's okay, masa kita harus menutup diri, ya enggak lah. Tetapi jangan lupakan juga kalau bawa si tumbler-tumbler yang keren itu, paling sedikit kita tahu isinya itu siapa sih, petaninya. Jadi waktu kita meminum, mungkin ini yang disebut mindful drinking gitu ya. Kita menikmatin sambil memikirkan para petani ini. Yang ini adalah bangsa kita sendiri, saudara-saudara kita sendiri semuanya. Baik, oke. Terima kasih Chef Bara. Terima kasih. Luar biasa sekali. Sangat menginspirasi kita semua. Teman rasa, tanggung jawab kita dan ada di tangan kita. Bagaimana kejayaan Indonesia ke depan. Kalau ada yang bilang Indonesia emas 2045, maka itu harus dimulai dari diri kita. Bagaimana kita menghargai produk-produk Indonesia, bagaimana kita menghargai karya-karya lokal anak bangsa kita, disitulah yang akan meyakinkan kita tercapainya Indonesia emas itu. Terima kasih, saya Cak Tom. Kita jumpa lagi di episode Aku Rasa berikutnya. Aku Rasa, akar kuliner Nusantara, rasa Indonesia mendunia. Sampai jumpa.